Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di lapangan sekolah SMP Tebunaya Pekanbaru ini dalam keadaan sehat maupun secara fisik ataupun pikiran dan hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad, Nabi yang membawa cahaya di mana ketika Islam sedang berada di masa kegelapan, Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan tentang ajaran yang benar kepada kita umat Islam di seluruh muka bumi ini. Berselawat kita dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati, yang beliau sudah datang mungkin jauh-jauh dari sini, dari kediaman beliau maksudnya ke sini, meluangkan waktunya kepada kita semua untuk melaksanakan BPI gabungan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Zulfadli MPD yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Kepala Sekolah SMP Tebunaya Ustazah Lujeng Paramastuti SSI, dan juga Ustazah Elvi Yuryanti sebagai Wakakurikulum SMP Tebunaya, serta Ustaz Dabo Idawanro SPDI sebagai Wakakesiswaan SMP Tebunaya Pekanbaru, dan juga Ustaz Ahmad Jadil Haq sebagai Koordinator Al-Quran kita, serta para asatis wal asatizah yang insya Allah selalu sabar dalam membimbing kita untuk kita menjadi pribadi dan orang yang lebih sukses. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Serta para teman-teman satu sekolah SMP Tebunaya Pekanbaru yang Ana sayangi dan Ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar membeli hijab bermotif bunga melati. Bila datang bulan Rajab, Isra Mi'raj kita peringati. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita baca, hari ini adalah BPI gabungan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj yang sebenarnya jatuh pada tanggal Senin 27 Januari 2025 Masehi, tetapi sesuai kalender tanggal 27 itu adalah tanggal merah atau libur nasional, maka SMP Tebunaya Pekanbaru mengadakan BPI gabungan sebagai peringatan Isra Mi'raj pada hari ini Kamis 23 Januari 2025. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memulai acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kepada acara yang pertama, yakninya adalah tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman kita, yakninya Ashra Syafda dari kelas 7 Ibnu Qurrah. Ashira Syafda dari kelas 7 Ibnu Qurrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita Ananda Ashira Syafda dari kelas 7 Ibnu Qurrah yang telah membacakan tilawah Al-Quran tadi. Semoga apa yang dibacakan tadi dapat menambah keberkahan dan keridhaan Allah kepada kita untuk acara kita pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja acara kita yang utama adalah penyampaian materi dari Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zulfadli MPD dengan judul Kedahsyatan Gerakan Solat dan Nikmatnya Kehusyukan dalam Solat. Semoga kita dapat mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz nanti, dan juga nanti kita minta memimpin doa bersamanya. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zulfadli MPD, waktu dan tempat dipersilahkan selapang-lapangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering ke kota Rengat. Sampai di Rengat minum kopi. Karena salam kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena salam itu doa. Kita sesama muslim saling mendoakan. Makanya mengucapkan salam disunatkan, kalau sudah menjawab wajib. Berarti berdosa kalau kita tidak menjawab. Dan Allah berjanji, ud'uni wastajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Jadi kalau kita didoakan oleh teman kita, lalu kita doakan lagi, Allah kabulkan doa kita, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang sama-sama kita hormati, seterusnya kepada Bapak Ibu guru, karyawan karyawati SMP ITB Bunaya yang berbahagia di pagi hari ini. Terkhusus kepada anak-anak kami yang kami sayangi, yang insya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin. Dan semangat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Hidup ini pilihan. Terbaik di atas rata-rata atau biasa saja itu bukan nasib. Kalau kita terlahir ke atas dunia itu nasib. Kulit kita hitam putih itu nasib. Pagi sore nasib. Siang malam nasib. Tapi pingin yang terbaik itu pilihan. Saya ingin pintar itu pilihan, tinggal belajar. Saya ingin kaya pilihan, tinggal kita berusaha. Saya ingin sehat pilihan, olahraga, makanan bergizi. Saya ingin hatinya bening pilihan, tinggal ibadah kepada Allah. Saya ingin terkenal pilihan, tinggal memperbanyak teman. Jadi sukses itu adalah suatu pilihan. Coba Ustadz tes ya. Ustadz ada ini uang 5.000 duanya, ya kan? Ustadz ingin tes siapa yang terbaik di antara kita, ya kan, mendapatkan duit 10.000 ini, ya kan? Siapa yang mau duit 10.000 ini lumayan untuk beli lontong? Ada yang mau enggak? Ustadz tes siapa yang terbaik? Ada enggak yang mau? Satu, dua setengah, Alhamdulillah. Berarti dialah yang terbaik. Hanya tinggal ambil. Hanya tinggal ambil. Ya. Hanya tinggal ambil, gampang sekali. Hidup itu pilihan. Ya kan? Banyak orang yang pingin tapi tidak mau mengambil. Ya. Ya kan, banyak orang yang pingin tapi tidak mau. Silakan duduk. Nanda, silakan duduk. Ini tandanya. Sederhana. Dia tahu baik, dia tahu bisa, tinggal ambil. Nah, masyarakat kita banyak yang berangan-angan. Al-imanu laisa bitamani. Iman itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar harapan, tapi keyakinan yang kuat dalam hati, nampak dalam amal perbuatan. Cepat dia ngambil. Sekarang kan ada di TikTok, ya kan? Jadi kalahnya, mohon maaf, kalahnya kita di Indonesia ini orangnya pintar-pintar, orangnya cerdas-cerdas, orangnya sehat-sehat, tapi mengambil malas. Sehingga apa yang terjadi? Orang bisa kaya di Indonesia ini, dari luar orang Indonesia banyak yang miskin. Padahal dia punya, dia ngambilnya malas. Di Indonesia ini tuh kaya nggak perlu punya ilmu-ilmu tinggi, ikan tinggal ambil, pertanian tinggal tanam, perkebunan tinggal tanam. Paling gampang cari kekayaan di Indonesia. Sementara di negara lain dia harus punya ilmu ini, ilmu itu, ya kan, teknologi ini, di Indonesia enggak. Ikan kan tinggal tanggul kita, pasir tinggal gali kita, ya kan. Tanam-tanaman tinggal tanam. Ini sudah menjadi pembicaraan internasional.
orang Indonesia ini betul-betul pemalas. Tanyakan, ya kan? Kenapa? Kalah cepat. Orang pintar belum tentu sukses. Orang bodoh belum tentu gagal. Tapi orang rajin pasti sukses. Menjada wajad. Siapa sungguh dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang rajin di jalan kami akan kami tunjukkan subul. Banyak jalan, banyak petunjuk, banyak bimbingan untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini contohnya, hanya sedikit aja tinggal ngambil, ya kan? Yang lain pintar, punya rencana, punya gagasan, punya semangat, tapi ngambilnya enggak mau. Nah, ini nanti ada lagi contoh kedua. Ya, kita tunggu ya. Jadi sebenarnya apalagi dengan sholat itu tuntas semua. Dipastikan orang-orang yang sholat itu terbaik. Makanya umur 7 tahun belum wajib sholat, 10 tahun belum wajib sholat. Tapi Rasul sudah perintahkan, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin wadribum alayya wahum abna'u asrin. Kalau anakmu sudah umur 7 tahun, suruh salat. Padahal belum wajib kan? Sudah disuruh salat. Umurnya 10 tahun tidak juga salat, pukul dia. Pada 10 tahun kan belum wajib salat. Tapi kalau tidak salat, pukul dia. Nah, itu tandanya bahwasanya salat itu luar biasa. Akan membentuk watak seseorang, akan membentuk karakter seseorang menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa. Makanya Ananda kalau ingin menjadi yang terbaik, maka Ananda harus memaksa diri Ananda untuk sholat. Amalan itu awalnya dipaksa-paksa, betul nggak? Lalu terbiasa, lalu wajib, di atas wajib apa lagi? Senang. Kalau sudah senang, ini yang dikatakan oleh nikmatnya salat kusuk. Sebelum senang tidak akan pernah menikmati kusuknya salat. Jadi awalnya dipaksa-paksa, lalu terbiasa, lalu wajib, lalu setelah itu senang melaksanakannya. Kalau sudah senang melaksanakannya, baru dia terasa. Air putih aja kalau kita nikmati, ya kan? Nah, terasa jus rasanya. Ya, jadi kenapa salat itu diperintahkan sebelum akil balik, padahal kita belum wajib salat? Itu melatih diri kita supaya menjadi manusia-manusia yang terbaik, yang memiliki karakter untuk menjadi manusia sukses dan terbaik. Jadi Ananda coba sadari dari sekarang, kalau Ananda ingin menjadi yang terbaik, maka latih diri kita dengan sholat. Yang pertama. Yang kedua, yang pertama kali dihisab nanti sholat. Yang pertama kali dihisab nanti sholat. Kalau baik sholatnya, baru yang lain dihitung. Oh, sholatnya baik, dia pintar baca Al-Quran, baru dihitung. Sholatnya baik, dia senang bersahabat, ya kan, senang menolong temannya, senang membantu temannya, baru dihitung. Dia rajin melakukan kegiatan-kegiatan sosial, baru dihitung. Dia seorang yang patuh, baru dihitung. Tapi sebelum sholatnya diterima, dia itu amalannya masih di luar. Ibaratkan gerbang, amalannya masih di luar gerbang.
Kalau sudah dibuka dengan salat, baru yang lain. Orangnya ramah, orangnya tidak berkata kasar, orangnya senang bersahabat, orangnya suka belajar, orangnya suka membantu, baru. Tapi sebelum terbuka gerbang itu, maka yang lainnya belum dihitung. Jadi yang pertama kali dihisab nanti salat. Kalau salatnya baik, baru kebaikan-kebaikan yang lain, amalan-amalan soleh yang lain baru dihitung. Jadi begitu hebatnya salat ini. Jadi makanya dari sekarang Ananda harus memaksa diri untuk senantiasa salat dengan baik dan sesempurna mungkin. Sudah dua ya? Sudah dua. Salat dijemput. Sementara perintah ibadah yang lain di bumi. Ini tandanya salat itu sangat istimewa sekali. Kenapa? Dijemput di Sidratul Muntaha. Yang malaikat Jibril saja hanya sampai langit ke-7. Yang malaikat Jibril saja yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah berdosa, hanya sampai langit ke-7. Sementara Rasul sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, berdialog, ya kan? Dan menerima perintah sholat. Kenapa Rasul kok bisa menembus ruang hampa, ya kan? Dan bisa ke Sidratul Muntaha. Ustaz baca dalam satu buku, ternyata karena jiwa Rasul itu betul-betul bersih dan suci untuk menghadap Allah. Peristiwanya bagaimana? Sebelum beliau berangkat, dibedah dadanya lalu dibersihkan. Dibedah dadanya lalu dibersihkan. Sebersih-bersihnya. Kenapa? Karena akan berjumpa dengan yang maha suci. Nampakkan ini. Ya. Jadi kata kuncinya bagaimana? Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka persiapan utama kita adalah kebersihan hati kita. Maka itulah diantaranya rahasia kesucian yang ada dalam diri kita, termasuk wudu, ya kan? Nah, kesucian batin bertobat kepada Allah, kesucian zahir batin dengan kesempurnaan wudu, dan termasuk kesucian-kesucian yang lainnya, harta, pergaulan dan segala macam. Tapi di sini adalah kebersihan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bersih hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang kotor hatinya. Nah, berarti Ananda untuk menghadap kepada Allah dengan salat tadi, maka sempurnakanlah wudunya. Jadi wudu, kalau kita berwudu diawali dengan bismillah, lalu ditutup dengan doa Allahumma ja'alni minat. Siapa yang bisa baca doa itu? Ada nih jatah 5.000 dari Ustaz. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minal ibadika sholihin. Jangan dipandang 5.000-nya, prestasinya luar biasa. Ya. Jadi diawali dengan bismillah, diakhiri dengan doa, zahir batin bersih. Jadi Ananda harus mulai sempurnakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berwudu dengan sempurna. Ya kan? Setelah berwudu dengan sempurna, kita tutup dengan doa. Itu bersih zahir batin. Amalan siapa itu?
Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah senantiasa menjaga wudunya. Lalu salat 2 rakaat. Sewaktu Isra dan Mi'raj, ya kan? Telapak kakinya udah terdengar oleh Rasul di surga. Sementara dia masih ada di dunia. Masih ada di dunia. Sementara telapak kakinya sudah terdengar. Amalannya apa? Menjaga wudu, lalu salat 2 rakaat. Menjaga wudu, lalu salat 2 rakaat. Karena orang yang tidak sempurna wudunya, tidak ada salat bagi orang yang tidak sempurna wudunya. Jadi dari sekarang Ananda sudah harus menyempurnakan wudu itu. Di samping memang jiwa kita bersih, badan kita segar bugar. Jadi kan, nah makanya di antara rahasia Rasul itu sehat, wudu terjaga, lalu mandi sebelum subuh. Wudunya terjaga, lalu mandi sebelum subuh. Di antara rahasia Rasul itu sehat, segar, bukan. Jadi Ananda mau belajar, biasakan mandinya sebelum subuh. Tapi kalau bangunnya setelah subuh, tentu setelah subuh baru mandi ya. Jadi hal yang luar biasa dengan salat itu banyak sekali. Kita lanjutkan. Apa yang diceritakan oleh Rasul setelah kembali dari Sidratul Muntaha, yaitu menerima perintah sholat. Kalimatnya sederhana saja. Sebelum berangkat atau sebelum menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul mengatakan, belum pernah saya sesedih ini. Paling sedih Rasul. Sehingga dikatakan waktu itu adalah tahun kesedihan. Sepulang beliau dari Sidratul Muntaha, ada enggak yang tahu kalimat apa yang dikeluarkan oleh Rasul? Itu Ustaz hargai 10.000. Nah, awalnya Rasul mengatakan dan merasakan bahwasanya sehari sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul paling sedih, sehingga waktu itu dikatakan tahun kesedihan. Lalu paginya kalimatnya sangat berlawanan sekali. Apa kata Rasul? Belum pernah saya setitik-titik ini dalam kehidupan saya. Belum pernah saya setitik-titik ini dalam kehidupan saya. Nah, apa? Sedih, tapi pas mau berangkat beliau sehingga dikatakan tahun kesedihan. Setelah jumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, esoknya kaget. Para sahabat kaget. Belum pernah saya setitik-titik ini dalam kehidupan saya. Siapa? Siapa? Nah, gembira bagus. Jadi saya nilai separuh. Kalimatnya belum pernah saya sebahagia ini. Gembira, bahagia sama dan sadar. Sama ya. Kalau sama berarti 10.000-nya di tangan. Hanya kalimat itu saja tidak tahu. Siapa tadi itu? Nah, ini. Iya. Ya. Jadi Rasul besoknya mengatakan begini, belum pernah saya sebahagia ini dalam hidup saya. Nah, pertanyaan berikut, bisakah kita berjumpa dengan Allah? Ya kan? Lalu apa sarana perjumpaan kita dengan Allah? Nah, coba. Iya, maksudnya begini. Allah langsung berjumpa, Rasul langsung berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha.
menjemput salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Berarti kapankah kita ini bisa berjumpa dengan Allah? Memang ada dua pemahaman. Ada yang mengatakan berjumpanya nanti di akhirat, tapi kita tidak mempersoalkan perbedaan itu. Ya kan? Kapan kita berjumpa dengan Allah? Coba, harus yakin dengan jawabannya. Maju dong sayang. Saat ini Zat. Zat ini Zat. Zat. Ini Zat. Ya. Sholat. Harus berani jawab. Harus. Maju. Kapan? Sebenarnya sini sudah ada ini. Sini sudah ada. Ya. Cuma harus ada sedikit argumentasinya. Apa sholat? Apa sholat? Harus berani di sini, harus bilang. Kerja lagi nih. Di dalam salat yang khusyuk. Ayatnya ini. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin berjumpa dengan Tuhan mereka. Jadi salat khusyuk ini adalah perjumpaan dengan Allah. Makanya Rasul merasakan paling senang, paling bahagia dengan salat. Kenapa? Karena allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat khusyuk itu perjumpaan dengan Allah. Berarti ada jatahnya nih. Tadi berapa? 5. Sekarang libur. Habis Ustaz dan Tina. Ya. Kita lanjutkan. Itu risikonya kalau ngundang saudagar. Ya. Kita lanjutkan. Lanjut. Jadi cocok. Jadi perjumpaan dengan Allah karena salat khusyuk. Innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Satu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin berjumpa dengan Tuhan mereka. Jadi salat khusyuk itu kenikmatannya luar biasa. Kenapa? Ada rasa di sana. Persoalannya sekarang untuk mencapai salat khusyuk ini kan perlu proses. Yang pertama tadi wudhunya. Setelah wudhu kita jaga, proses mencapai kekhusyukan itu kita ambil waktu yang utama. Waktu yang utama itu adalah di awal waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ternyata salat itu sudah diatur oleh Allah waktunya. Yang terbaik di awal waktu. Jadi ananda sekalian sudah dibina oleh ibu guru kita untuk mengutamakan waktu salat. Tapi waktunya kan panjang Ustaz. Panjang itu untuk orang yang ada halangan. Ada sesuatu yang menjadikan dia mendapatkan rukhsah. Mungkin dia sedang lapar betul, mungkin dia sedang lelah betul, mungkin dia sedang sibuk betul, mungkin dia sedang mengerjakan segala sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti dokter sedang operasi dia, ya kan? Atau kita buru-buru mau naik pesawat dan segala macam, bahkan bisa dijama, bahkan bisa dipuasa. Jadi proses kita mencapai kekhusyukan yang pertama adalah sempurnakan wudhu. Yang kedua, utamakan waktu yang lebih afdal. Yang ketiga,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nanti Ustaz nanya nih hadiah terakhirnya besar. Ya. Hadiah terakhirnya besar. Jangan dikira Ustaz tidak bawa duit kemari, banyak duit Ustaz. Om, sombong. Pingin nengok. Sekian, Bi. Maski. Ini kesadaran ini. Hadiah terakhirnya besar. Kesimpulannya nanti Ustaz tanya. Jadi yang ketiga, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Salat itu kan ibadah mahdoh, ibadah yang khusus, ikhlas dan ittiba'ur rasul, ikhlas dan mencontoh rasul. Beda dengan ibadah ammah, ibadah umum, muamalah. Antum alamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu akan dunia kamu. Berarti masalah kehidupan Allah serahkan kepada kita, Rasul serahkan kepada kita. Tapi masalah ibadah wajib ikhlas, wajib ittiba'ur rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Ditambah dan kurang faradun. Ditambah dan dikurang ditolak. Ya kan? Jadi salat harus sesuai dengan sunnah. Lalu setelah sesuai dengan sunnah, masuk yang keempat. Yang keempat apa? Nih Ananda harus serius ini. Pahami bacaan. Bacaannya benar. Bacaannya paham. Ya. Karena banyak sekarang orang yang salat bacaannya tidak betul dan tidak paham. Sederhana saja, bagaimana akan kusuk? Yang dibaca tidak benar. Bacaannya tidak paham. Jadi Ananda wajib menuntut ke guru agamanya, wajib bacaan salatnya benar dan paham. Siapa guru agamanya sudah bohong? Nanti ya, kalau ada yang tak tahu, minggu berikutnya Ustaz tanya, Ustaz marahin Ustaz Abu ini, karena bila sahabat Ustaz, karena masih muda Ustaz berani marah, ya kan? Wajib bacaannya benar, wajib paham. Banyak sekarang orang yang salatnya, bacaannya amburadul dan tidak paham. Apalagi ini luar biasa dari bacaannya, ya kan? Luar biasa sekali bacaan. Ya, Ustaz kasihlah dia 10.000 ya. Ya. Ustaz senang tadi dengar bacaannya. Ya. Sudahlah bacaannya. Ya. Bacaannya pasti bagus lagi. Memang terkesima Ustaz tadi itu. Ya. Mana tahu jadi menantu Ustaz nanti. Anak Ustaz ada, Ambi kan? Ambi udah di UI. Ya, jurusan media dia. Ya. Kalau nengok papanya ganteng, tentu anaknya ganteng juga ya. Kata istri Ustaz paling ganteng. Kita tidak tahu kan jodoh ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi Ananda bacakanlah dengan membaca Al-Quran. Saya ada buku khusus nanti Ustaz Abu. Nanti kalau ingat ada tuh khusus buku
menghadapi kerasnya dunia dengan Al-Quran. Nah, nanti dijatahkan nanti satu. Cuma di mobil entah ada entah enggak tuh. Menghadapi kerasnya dunia dengan Al-Quran. Itu dasar sekali. Kesimpulannya di sana. Artinya semua persoalan bisa kita atasi dengan Al-Quran. Pertama, Quran bacaan, berpahala membacanya. Dibaca saja di awal itu tanpa kita tahu artinya sudah ada pahala. Apalagi dalam berwudu kali 10. Yang kedua, ternyata dalam penelitian panca indera kita ini itu berfungsi dengan bagus, mata, telinga, mulut itu dengan baca Al-Quran. Jadi Anda kalau ingin pasti bicara, ingin nyaring telinganya, ingin terang matanya, maka baca Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Ya, dari sekarang. Lalu yang ketiga apa? Ternyata dalam penelitian para ahli bacaan Al-Quran itu sadako melancarkan urat-urat saraf yang berhubungan dengan kecerdasan. Jadi Anda kalau ingin jadi orang cerdas, jadi orang hebat, maka rutin baca Al-Quran. Ustadz belum boleh keluar rumah sebelum membaca Al-Quran dan sebelum menghafal sedikit Al-Quran. Belum boleh. Hukuman untuk Ustadz, tahsin, hafal, nulis. Tahsin, hafal, nulis. Hanya satu ayat satu hari. Kalau bacanya terserah, tergantung moodnya. Tapi yang hafal ini diwajibkan. Sehingga kalau kita ingin cerdas, baca Al-Quran. Lalu yang selanjutnya apa? Sifa'ul lima fis sudur. Kalau kita hati pingin bersih, baca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu membersihkan hati kita. Kalau hati sudah bersih, sifat baik, cara berpikir positif. Lalu amal soleh kita pun luar biasa. Etos kerja kita tinggi. Akhlak kita mulia dengan Al-Quran. Lalu kita lanjutkan lagi. Al-Quran itu sumber ilmu. Jadi guru kita. Jadi dengan Al-Quran saja kita udah hebat. Andaikan kita tidak sekolah, andaikan tidak sekolah ini, dengan Al-Quran saja kita udah hebat. Berapa banyak para ulama kita terdahulu hebat dengan Al-Quran. Lalu naik lagi. Apapun yang kita lakukan berangkat dari Al-Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Lalu naik lagi. Al-Quran adalah karakter, akhlak. Waktu seseorang bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Muhammad?" Apa jawabannya? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Muhammad, akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Artinya Al-Quran sudah menyatu dalam diri beliau. Lalu nanti tingginya apa? Masih bisa lah. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang terbaik? Yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran. Jadi Ananda sekalian, kalau ingin jadi orang hebat, baca Al-Quran. Ya kan? Hidupkan panca indera kita dengan Al-Quran. Cerdaskan otak kita dengan Al-Quran. Bersihkan hati kita dengan Al-Quran. Penuhkan ilmu kita dengan Al-Quran. Ambil aturan hidup dengan Al-Quran. Berakhlak Al-Quran. Lalu belajar mengajarkan Al-Quran kepada orang. Makanya orang belajar sama Ustaz gratis semua. Mau belajar agama gratis, mau belajar bisnis gratis, mau belajar olahraga gratis. Jadi tempat usaha itu tempatnya gratis. Rugikah kita dengan gratis? Tidak. Ternyata makin ikhlas, makin Allah ganti,
apa yang kita berikan kepada orang lain. Berikan ilmu, maka kita makin pintar. Berikan harta makin ditambah. Jadi jangan ragu. Ternyata teman-teman ustadz yang hebat itu tingkat keikhlasannya tinggi. Jadi kawan-kawan yang punya usaha luar biasa itu sudah dago. Ternyata kata kuncinya sekarang apa? Memang keikhlasan tinggi. Dulu kan bicara wani piro, duitnya berapa. Kalau kita sudah bicara seperti itu, kita sudah batasi rezeki. Tapi yang tembus, ada komunitas saudagar sekarang luar biasa, tembus. Tidak ada bicara masalah wani piro. Ternyata mereka itulah yang dahsyat usahanya. Sedang orang susah, dia tidak susah. Nah, berarti paham dengan bacaan salat. Nah, baru masuk ini salat kusuk ini. Selama ananda tidak paham dengan bacaan, jangan diharapkan kusuk. Kusuk itu apa? Konsentrasi, fokus dengan jiwa, timbul rasa di sana. Ada rasa cinta, ada rasa tawadu, ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa tawakal. Dengan rasa itulah kita salat. Allah. Makanya di dalam seperti Abu Sangkan mencontohkan semisal kita tai chi. Nah itu dia. Seperti orang yoga, seperti orang semedi. Makanya buku Abu Sangkan itu dibantah oleh kawan-kawan salafi. Kalau saya memahaminya tidak. Prosesnya seperti itu. Bagaimana orang konsentrasi? Bagaimana orang tai chi itu? Ya kan? Nah, proses. Kalau saya menerima bukunya, proses. Sehingga akhirnya dia fokus. Sehingga dia melaksanakan dengan penuh rasa, dengan penuh kenikmatan, dengan rasa cinta, rasa tawadu, rasa takut, rasa harap, rasa tawakal. Dengan rasa cinta saja jadilah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang kalau sedang jatuh cinta ingin bertemu. Udah enggak? Udah pandai jatuh cinta? Sama orang tuanya enggak? Nah, kalau sedang jatuh cinta, bertanya sama Ustaz Dabu itu. Ya kan? Ingin bertemu. Setelah bertemu ingin berlama-lama. Rasanya enggak ingin berpisah. Betul enggak? Ya kan? Ingin mengorbankan yang terbaik. Itulah diantaranya salat kusuk itu. Dia salat berjumpa dengan Allah dengan penuh rasa cinta. Ingin cepat bertemu, ingin berlama-lama, ingin bermesraan, tidak ingin rasanya berpisah. Masuk, ya kan? Kusuk ini. Ya, jadi beribadah dengan kusuk itu betul-betul memang kenikmatan tertinggi. Makanya Rasul kalau ingin bahagia, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan salat. Artinya apa? Rasul ingin menikmati salat kusuk. Karena salat kusuk itu betul-betul memang titik yang menyebabkan kita ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya senantiasa tentram karena mengingat Allah. Dan ketahuilah bahasanya ingat kepada Allah, hati akan tentram. Jadi sangat luas jabaran salat. Nah, setelah kita salat kusuk, maka kita kuatkan dengan salat jamaah, terutama yang laki-laki. Jadi energi itu menyatu dia. Kita kurang-kurang iman kita karena salat jamaah, energi kawan kiri kanan itu menyebabkan kita menjadi lebih kuat dan lebih semangat. Makanya salat jamaah itu lebih kuat dan semangat. Nah, sebelum Ustaz lanjutkan, waktu Ustaz masih ada 1/4 menit lagi, 1/4 jam lagi. Ada yang perlu dipertanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Jadi semua yang kita lakukan dalam salat itu luar biasa, termasuk gerakan-gerakan salat.
kita disuruh berdiri. Jadi kaki kita itu seukuran bau, konsentrasi. Dan setiap gerakan salat kita itu posisinya harus pas. Jangan nyambung begitu saja. Berdiri harus pas. Tangan ini harus pas, ya kan? Ruku juga harus pas. Sujud kita harus pas. Salah satu saja sudah luar biasa. Seperti tangan. Rahasia kenapa kiri di dalam, kanan di depan. Ini rahasianya udah luar biasa. Ini bagian yang kotak-kotak kan. Nah, taruh di dalam. Ini bagian yang bagus-bagus kan. Nah, ditutup di sini. Artinya apa? Jadi innal hasanat yuzhibna syai'an. Setiap kejelekan itu harus kita tutup dengan kebaikan kita. Karena manusia ini tidak luput dari kesalahan. Jadi makanya kita berbuat baik itu untuk menghapus dan menutup kesalahan-kesalahan kita yang ada. Jadi makanya salat ini jangan pernah disia-siakan. Kita pingin bahagia dengan salat, pingin keluar dari persoalan kehidupan dengan salat. Innal insana khuliqa halu'a iza masa'u sarru jazua wa iza masa'ul khairu manua illal musallin. Pada dasarnya manusia itu labil. Apa maksud labil di sini? Gampang tergoda, gampang terbujuk. Cobalah dalam kehidupan, waktu dia mau kerja rasanya tidak ingin korupsi, tapi setelah kerja, ya kan? Semua manusia punya kelemahan. Ada kelemahan di kedudukan, ada kelemahan di pangkat, ada kelemahan di hobi, ada kelemahan di lawan jenis dan segala macam. Dihadapkan kepada dia berbagai macam ujian, bertambah lemah dia. Atau diberikan kepada dia kenikmatan, kebaikan, berubah dia menjadi kikir, pelit, bahkan sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Manusia itu sering berubah karena setelah merasa dirinya punya kemampuan. Orang merasa pandai, orang merasa pintar, orang merasa kaya, berubah dia. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Apalagi kebahasan salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa maksudnya itu? Berarti kalau salatnya benar, orangnya pasti baik. Wajahnya cerah, senyumnya manis, perkataannya menyenangkan, orangnya pemaaf, orangnya tidak egois. Jadi semuanya ada di dalam salat. Jadi Anda kalau ingin baik, salat. Oh, bisa kaya nggak dengan salat? Pasti. Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah engkau salat, bertebaran engkau di muka bumi, cari karunia Allah, ingat Allah banyak-banyak, kamu pasti sukses. Apa hubungannya Ustaz? Salat dengan orang kaya, orang hebat? Kan banyak yang dilatih dalam salat. Tadi apa tadi? Kesucian hati, kedisiplinan, ikut aturan dengan sunnah, lalu kecerdasan dengan bacaan salat, kekusukan dengan konsentrasi, lalu jemaah dengan network, ya kan? Jadi semuanya dibina di dalam salat. Makanya salat ini menjadikan kita hebat. Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah engkau salat, bertebaranlah engkau di muka bumi, cari karunia Allah, ingat Allah banyak-banyak, kamu pasti sukses. Kalau untuk sehat jangan diragukan lagi. Dengan wudhu dan mandi kita menjadi sehat, ya kan?
Dengan gerakan salat kita menjadi sehat semuanya. Jadi kesimpulannya, Ananda sempurnakan apapun yang terkait dengan salat, semuanya Ananda akan dapat. Hati bersih, panca indera terang, otak jadi cerdas, badan jadi sehat, kita jadi bugar, memiliki etos kerja yang tinggi, ya kan? Kalau ada yang salatnya benar, tidak sukses berarti proses. Tapi Ustaz yakinkan orang yang salatnya benar, orangnya pasti yang terbaik. Pasti. Karena semua ada sumber dari Al-Quran dan hadis. Apa? Apanya? Sempurnakan salat. Ya kan? Dari awal, dari wudhunya, dari waktunya, dari sunnahnya, dari bacaannya, dari kekusukannya, dari jemaahnya. Berapa tuh? Kesuciannya, waktunya, sunnahnya, bacaannya, kusuknya, jemaahnya. 6 ya? Siapa yang bisa mengulang 5? Nah, 5 aja cukup lah. Ya, coba 1. Ayo. Ya, yang minimal 5. Anda harus sempurnakan sholat, wudhu, waktu kesuciannya, sunnahnya, jamaahnya. Nah, ya. Nah, dapat 5 ya. Ini dapat 10.000 ya. Banyak ada di sini. Banyak ya. Tidak apa-apa, gembira karena dapat hadiah. Ya. Itulah ceramah kita pada pagi hari ini. Sebenarnya Ustaz tidak sehat-sehat kali, cuma dengan ceramah ini Ustaz jadi makamnya pakai jaket, ya kan? Nah, karena tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa. Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, di hari yang berbahagia ini ya Allah, kami bersama-sama memohon kehadirat-Mu ya Allah. Berikan kekuatan iman kepada kami ya Allah, agar kami mampu beribadah dengan baik ya Allah. Mulai dari mensucikan diri ya Allah dengan wudhu dan mandi, serta bertaubat kepadamu ya Allah, dengan mengutamakan waktu yang terbaik di awal waktu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kemampuan dan kemauan kami untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasul-Mu ya Allah, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kemampuan, kemauan untuk mempelajari bacaannya dengan benar ya Allah, mulai dari membaca dan memahaminya ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan untuk melakukan ibadah secara khusyuk ya Allah, dengan rasa cinta kepadamu ya Allah, dengan rasa tawadu kepadamu ya Allah, dengan rasa patuh kepadamu ya Allah, dengan rasa takut kepadamu ya Allah, dengan rasa harap kepadamu ya Allah, dan rasa tawakal kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kemauan kepada kami untuk salat berjamaah ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai ibadah, sehingga betul-betul menenteramkan batin kami, sehingga betul-betul mendatangkan keberkahan kepada kami, sehingga betul-betul membentuk watak dan karakter kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami ini adalah orang-orang yang mau mendapatkan kesuksesan yang Kau berkahi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Satukan hati kami dalam pendidikan ini ya Allah, betul-betul karena iman kepadamu ya Allah, karena keikhlasan beribadah kepadamu ya Allah, karena pemahaman dan jiwa agama yang ada dalam diri kami ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron kita sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Zulfadli yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang penuh manfaat, yang penuh berkah tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Sayyidina Umar, ketika kamu kehilangan sholat maka kamu akan kehilangan segalanya. Dan apa yang dibacakan doa tadi semoga dapat Allah ijabah dan Allah kabulkan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berakhir taujih tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Salah dan kurang ana mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datang dari ana sendiri. Wa dolah beli kopiah, jalanan licin ia terjatuh. Wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.